Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam santun, dan salam damai. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini insya Allah kita masih diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat-sahabatku dimanapun berada, pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya coba untuk membahas tentang kesetiaan Zainab bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abil As bin Rabi. Sahabat setia dimanapun berada, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kisah cintanya Zainab bersama Abil As, tentunya saya sekali lagi mengharap like, comment, and subscribe kepada sahabat semua. Mudah-mudahan dengan nilai cinta ini bisa mampu menyuburkan kesetiaan cinta yang telah kita tanam selama ini. Sahabat setia dimanapun berada, jika kita berbicara bagaimana kisah Yusuf bersama Zulaikha, kita juga berbicara bagaimana kisah Muhammad bersama Khadijah. Kemudian kita juga berfikir bagaimana kesetiaan cinta Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah Az-Zahra. Tapi kali hari ini kita berbicara bagaimana pula kesetiaan daripada Zainab dan Abil As bin Rabi. Sahabat setia dimanapun berada, pada masa mula pernikahan Zainab dan Abil As dahulu sebelum masa kenabian, dan pada saat itu bibiknya Zainab halal coba untuk mendekati Zainab dan memberi sebuah kalung sebagai cinta dan kasih sayangnya agar bisa menikahi Abil As kepada Zainab. Namun apa yang terjadi sahabatku sekalian? Pernikahan yang dilandasi dengan perbedaan agama dan keyakinan. Namun pada saat itu belum ada wahyu untuk mengatur tentang larangan beda agama. Sehingga selang beberapa tahun setelah itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslim melakukan hijrah ke Madinah. Selanjutnya setelah pergi ke Madinah, maka Zainab dan Abil As bin Rabi terus menetap ke Mekah. Namun sahabat semua juga mengetahui tentang terjadi perang Badar antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Akhirnya kafir Quraisy datang menyerangi rombongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tapi dalam peperangan itu dimenangi oleh kaum muslim. Berapa banyak yang terbunuh, tidak sedikit pula yang tertawan. Namun di antara para tawanan itu ada rupanya salah satu daripadanya adalah Abil As bin Rabi. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus suaminya Zainab bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Kaum kafir Quraisy mengutuskan seseorang untuk melakukan diplomasi membebaskan tawanan itu. Tidak lama setelah itu Zainab mendengar kabar dan memberikan kalung pernikahannya itu kepada utusan kafir Quraisy untuk membebaskan sang suaminya, yaitu Abil As bin Rabi itu. Sesampai utusan itu ke Madinah berniat untuk membebaskan para tawanan itu, salah satunya Abil As, Rasulullah melihat kalung itu. Rasulullah terharu, bersedih
memikirkan tentang sebuah cinta yang ditanamkan Zainab kepada suaminya Abil As. Apa yang terjadi sahabatku sekalian? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan Abil As, dan Abil As berjanji kepada Rasulullah untuk mengembalikan Zainab kepada orang tuanya. Setelah itu para tawanan dibebaskan. Kemudian dengan bersedih hati Abil As bin Rabi' membawa kalung itu ke Mekah sekaligus menemui istrinya. Kemudian sesampai di rumah, dalam keadaan sedih, Abil As menyampaikan kepada Zainab, "Wahai istriku, aku telah berjanji kepada ayahmu untuk mengembalikanmu kepadanya. Kita memang cinta, tapi ada sebuah keyakinan yang tidak bisa kita dipersatukan. Oleh karena itu, saya mengizinkan, saya mengikhlaskan bahwa engkau pulang kepada orang tuamu ke Madinah. Namun aku juga tidak ridho atas kesendirian berjalannya engkau dalam menemui ayahmu itu." Sahabat setia dimanapun berada, akhirnya Abil bin As mengutuskan saudaranya yaitu Kinanah bin Rabi' untuk mengantarkan Zainab ke perbatasan, dan Abil juga mengetahui bahwa dari utusan Rasulullah, Harith Shah bersama temannya dari kaum Ansar sudah menunggu di pinggiran dusun itu untuk menjemput Zainab bin Muhammad. Dalam perjalanan, Kinanah bersama Zainab akhirnya tidak berjalan mulus. Zainab yang berada di pinggulnya unta, akhirnya unta tersebut ditusuk oleh ubar sehingga posisi Zainab terpelanting ke atas pasir dan akhirnya pendarahan. Pendarahan ini akibat daripada hamilnya Zainab bersama Abil As tersebut. Tapi Zainab tidak berkecil hati dan optimis untuk terus melanjutkan perjalanannya bersama Kinanah tersebut. Selang beberapa hari, Zainab dan Kinanah menjumpai utusan Muhammad SAW, yaitu Harith Shah bersama teman Ansar itu. Kemudian diberikanlah oleh Kinanah Zainab ini kepada utusan ayahnya. Kemudian daripada utusan ayahnya ini membawalah Zainab ini ke Madinah. Sesampai di Madinah, sahabatku sekalian, posisi Zainab sering dalam keadaan sakit-sakitan. Kemudian posisi Abil As bin Rabi' selalu termenung dan terus termenung. Kisah cinta yang terlalu dalam, belahan jiwa, tidak bisa lagi dipungkiri, yang telah tertanam di dalam hati Abil As bin Rabi' ini. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Abil As bin Rabi' mengutuskan diri untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Sepulang dari berdagang dari negeri Syam, Abil As bin Rabi' ini dikepung oleh kaum muslim dan hartanya dirampas. Untung saja Abil As bin Rabi' ini tidak dibunuh. Namun sahabatku sekalian, apa yang terjadi? Abil As terharu dalam keadaan tidak punya lagi harta benda, tidak mungkin untuk melanjutkan pulang ke Mekah, sedangkan dia banyak membawa titipan-titipan daripada warga Mekah. Akhirnya dia berpikir bahwa ini adalah kaum muslim dan coba untuk membangun atau mencari mantan istrinya yaitu Zainab tersebut.
Abil As bin Rabi menyusup di dalam perkotaan Madinah, ya. Akhirnya jumpailah kepada Zainab dan meminta pertolongan kepada Zainab agar kaum muslimin bisa membebaskan harta yang dirampaskannya itu. Abil As bin Rabi tinggal di masjid. Kemudian Rasulullah masih dalam keadaan solat. Para kaum muslim sudah berkumpul ingin menyiksa Abil As bin Rabi ini karena dianggap provokator, karena dianggap penjahat, karena dia adalah kaum kafir Quraisy. Sahabatku sekalian, setelah Rasulullah menyelesaikan solatnya, Rasulullah mengatakan kepada kaum muslim bahwa selemah-lemahnya orang mukmin adalah dia yang membebaskan tawanannya. Kemudian disambut oleh Zainab lagi bahwa kalau kita berbicara posisi Abil As bin Rabi ini dekat, maka dia adalah anak daripada paman kita. Kalau kita berbicara bahwa Abil As bin Rabi ini keluarga jauh kita, dia adalah anak daripada anak-anakku, ayah daripada anak-anakku. Oleh karena itu, kami mengharap betul atas kebesaran jiwa kaum muslim untuk bisa membebaskan harta rampasan Abil As bin Rabi ini. Akhirnya kata Rasulullah, wahai kaum muslim, betapa mulianya ketika kalian mampu untuk mengembalikan harta rampasan ini kepada Abil As. Namun sebelum harta ini dikembalikan kepada Abil As, apa yang dikatakan oleh beberapa orang yang merampas ini dari kaum muslim? Wahai Abil As, maukah engkau masuk Islam? Dan tahukah engkau bahwa harta ini adalah harta milik kaum musyrik? Lalu disambut oleh Abil As, betapa rendahnya Islam, sekiranya hanya persoalan harta aku masuk ke dalamnya. Namun harta itu terus dikembalikan oleh kaum muslimin. Kemudian harta ini dibawalah oleh Abil As ke kota Mekah untuk dikembalikan kepada para penitip-penitip itu. Sesampai di Mekah, apa yang disampaikan oleh Abil As? Wahai kaum Quraisy yang menitipkan harta-harta ini kepadaku, sekarang sudah tiba saatnya aku serahkan kepada kalian harta-harta ini. Dan aku berpesan lagi kepada kalian, ada belum yang belum mendapatkan harta-harta ini? Sekiranya ada, sampaikan kepadaku. Lalu apa kata orang kafir Quraisy? Bahwa tidak ada lagi, ya Abil As, semua harta sudah engkau kembalikan, betapa engkau orang-orang yang jujur. Akhirnya kata Abil As, kalau seperti itu, izinkan aku mengucapkan kalimat syahadat sebagai bentuk pengabdianku kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut baginda Muhammad SAW ke Madinah. Setelah harta ini dikembalikan, kemudian Abil As masuk Islam, kemudian pergi ke Madinah. Perpisahan Abil As bin Rabi dan Zainab binti Muhammad SAW selama 5 tahun, 6 tahun. Akhirnya mereka kembali bersatu di dalam rumah tangga yang penuh dengan nilai kecintaan dan satu keyakinan. Sahabat setia dimanapun berada, akhirnya Allah berkehendak lain. Persatuan dan kesatuan rasa cinta, kasih sayang yang dibangunkan Abil As bin Rabi bersama Zainab binti Muhammad tidak berjalan begitu lama. 1 tahun setelah kemesraan ini berlalu, akhirnya pada tahun 8 Hijrah, Zainab binti Muhammad SAW wafat. Di saat wafat inilah kesedihan yang menyelimuti Abil As bin Rabi, kesedihan yang menyelimuti
Muhammad SAW. Lalu apa kata baginda Muhammad SAW? Sebaik-baik anakku adalah dia yang menerima musibah dengan keikhlasan. Lalu Abil As bin Rabi' mengatakan bahwa Zainab adalah putrinya Al-Amin. Di samping ayahnya orang yang terpercaya, maka Zainab juga merupakan orang yang banyak rasa cinta dan kasih sayang yang tertanam di jiwanya. Oleh karena itu, kisah cinta yang dihalangi oleh sebuah keyakinan ini juga dipertemukan oleh Allah, sehingga menjadi hikmah bagi kita. Sekiranya cinta terus kita bangun dengan kedamaian dan ketenangan, maka betapa hebatnya hidup kita di dunia fana ini untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Demikian sahabatku sekalian tentang kisah cinta Abil As bin Rabi' dan Zainab binti Muhammad SAW. Semoga kita semua, kalau seandainya tidak pun bisa bagaimana mesranya cinta Nabi Yusuf dengan Zulaikha, tidak bisa indahnya cinta Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah, kalau tidak bisa juga bagaimana cintanya Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah Az-Zahra, kalau tidak bisa juga memberikan contoh cintanya Zainab binti Muhammad dengan Abil As bin Rabi ini, insya Allah kita bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua bagian daripada nilai-nilai cinta mereka semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.